Hasanul Basri. Wa kana al-Hasanul Basri yaqulu, Al-Imam Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan, laulal faqru wal maradu wal mautu ma ta'ta ibnu adam ra'sahu min syiddatil kibri. Kata beliau, laulal faqru, seandainya tidak ada kemiskinan, wal maradu dan sakit, wal mautu dan kematian. Kata beliau, kalau nggak ada yang miskin, kalau nggak ada yang sakit, kalau tidak ada kematian, ma ta'ta ibnu adam ra'sahu, niscaya manusia tidak akan bersujud kepada Allah. Kenapa tuh manusia nggak mau sujud sama Allah? Min syiddatil kibri, dari saking sombongnya manusia. Kalau nggak ada yang sakit, kalau nggak ada yang miskin, kalau nggak ada kematian tuh, manusia nggak bakal sujud sama Allah. Emang apa? Karena sombongnya sangat Allah kasih ujian, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang mati, masih banyak yang kagak sembahyang. Pakai nengok lagi. Tuh dia terat yang baru tumben-tumbenan. Itu kata Al-Imam Hasan Al-Basri begitu tuh. Kalau nggak ada kemiskinan, kematian, yang sakit, niscaya manusia nggak bakal sujud. Karena sombongnya manusia. Banyak yang sakit aja, banyak yang meninggal, banyak yang susah, banyak yang miskin, masih banyak yang kagak sembahyang. Yang kita elek kan sampai sakit kagak sembahyang. Ya Allah, bagaimana ini sakit saya ya Allah? Saya sakit ngapa begini amat? Ya Allah, saya udah nggak kuat, saya pengen mati aja. Udah sakit kagak sembahyang, pengen mati. Bangetan nekat mang jamaah petukangan ini ya. Udah sakit kagak sembahyang, minta mati. Ini niat datang sholat subuh, mau nggak mati duluan ini? Nggak mau, padahal tukang sembahyang nih. Tukang sembahyang, tukang sedekah, tukang ngaji, nggak mau juga kita. Itu kata Imam Hasan Al-Basri, kalau tidak ada kemiskinan, kalau tidak ada yang sakit, nggak ada yang meninggal dunia, niscaya manusia nggak bakal sujud. Saking sombongnya manusia. Ini yang banyak sakit aja kita kagak puasa. Ada Pak tetangga saya Pak, udah puasa 22 hari Pak, belum mulai-mulain puasa. Tuh, langsung saya kata, Mas lah, gue puasa udah 22 hari Mas. Sampean belum mulai-mulai Mas. Terpausa belum sempet. Suwe belum sempet. Masya Allah. Al-Imam An-Nakhai beliau mengatakan, siapa orang yang meninggalkan puasa 1 hari saja. Jadi innaman aftara yauman, siapa yang meninggalkan puasa 1 hari saja min Ramadan, daripada Ramadan, yajibu alaihi salasatu alafi yaumin. Itu kata Imam An-Nakhai. Siapa yang ninggalin puasa 1 kali saja, beliau mengatakan kita mesti ganti. Wa yajibu alaihi, wajib atasnya yang meninggalkan puasa 1 kali itu. Kagak sakit, nggak dalam keadaan tua, dan tidak yang dibenarkan dalam agama, nggak puasa aja dia. Maka untuk menggantikan 1 kali yang dia tinggalkan puasa di bulan Ramadan, dia wajib menggantinya salah satu alafi yaumin, 3.000 hari. Bukan 30 hari Pak, 3.000. Ya Pak, jangankan 3.000, gue yang 30 hari jampon botan. Waduh Pak, kita utang kita Pak, bukan di warung rokok doang Pak. Di hadapan Allah utang kita banyak banget. Kata malaikat, gue kata di warung rokok doang nih bocah utang banyak banget. Sama Allah juga utangnya banyak banget. Emang apa? Saban puasa kagak pernah puasa. Saban ngerti nggak? Setiap. Jadi setiap puasa dia emang nggak pernah puasa. Bahkan dalam hadis yang lain nih, saya kutip nih dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau mengatakan nih, ada mengutip hadis Nabi, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin, siapa yang meninggalkan puasa 1 kali di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, dispensasi yang dibenarkan dalam agama, tuh dia nggak puasa aja.
Padahal dia wala maradin, dia nggak sakit. Nggak sakit, nggak ngapa, dia tinggalin aja puasa tuh Ramadan. Lam yakdihi saumud dahri insamahu. Nggak bakal ketebus. Lam yakdihi saumud dahri kullihi wa insamahu. Untuk menggantikan satu kali yang dia tinggalkan tuh puasa Ramadan tanpa ada rukhsah, maka untuk menggantinya, mengkodoknya 1 tahun belum bisa ketebus untuk menggantikan satu. Jadi kalau besok kita masuk Syawal, kemudian tanggal 2 Syawal, dia udah mulai bayar kodok yang 1 kali, sampai datang Ramadan tahun yang akan datang, belum ketebus. Kasih tahu tuh, yang hobi makan es cendol kagak ngapa-ngapa siang-siang. Mas, bangetan berat lu ngodoknya mas. Sakit, nggak ngapa aja kagak puasa. Lam yakdihi saumud dahri kullihi wa insamahu. Nggak bakal bisa kekodok, nggak bakal bisa ketebus untuk menggantikan 1 kali yang dia tinggalkan puasa itu. Wa insamahu. Jikalau 1 tahun itu dia pakai puasa semua, nggak bakal bisa ketebus. Makanya mudah-mudahan kita minta sama Allah, Allah kasih kekuatan zahir batin ya. Tuh kita bisa menyelesaikan ibadah di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita nih. Kan dalam keterangan tuh kalau Ramadan pengen habis tuh langit nangis, bumi nangis, malaikat pada nangis, ustadz juga nangis, Pak. Nah, Ramadan habis jadwal kultum kan udah mulai berkurang nih ya Ustaz Sukron ya. Kan kalau begini Masya Allah kuliah subuh, kajian duha, kajian kantor siang, kajian menjelang buka, ya enggak? Kemudian kultum Ramadan, ada lagi yang malamnya. Ustadz aja ada 2 kadang-kadang kultumnya. Ada yang minta habis Isya. 1, habis 1. Masya Allah. Sampai Ustadz pada nangis ya. Baik, setiap kita menginginkan di dalam ibadah puasa kita ini sempurna. Maka saya kutipkan dalam kitab An-Nasaihid Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Di sini beliau mengatakan bahwa yang namanya puasa itu ada adab-adab, ada etika-etika. La yakmulu, yang tidak akan sempurna. Jadi puasa itu ada adabnya, ada etika. La yakmulu, yang tidak akan sempurna puasanya illa biha, kecuali dengan mengikuti adab-adab. Nah, saya langsung lengkap aja nih. Di samping ada puasa tuh banyak, jaga lisan ya. Kalau jaga lisan berarti berkaitan dengan jangan bohong. Ini mas saya nggak bahas dah. Saya yakin di sini jarang yang bohong. Jarang yang bohong. Paling bohong kita sesekali-kali doang. Sesekali-kali. Bukan sekali, sesekali-kali. Jadi bohongnya dikit apa banyak? Kita bukan bohong sekali. Kita kadang-kadang kita membohongnya sesekali-kali. Maka saya nggak bahas dah itu, mau kita udah pintar semua ya. Apalagi orang laki Bu ya, masa bohong mah pintar banget. Nggak kalah sama lu juga Bu. Kemudian ada juga nih yang kedua, supaya dia menjaga kedua pandangannya, pendengarannya, dari mendengar dan memandang ila ma la yahillu lahu, kepada apa-apa yang tidak dihalalkan. Wa kadzalika, dan begitu juga nih kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yahfadzu as-shaimu, supaya menjaga as-shaimu, orang yang puasa, jami'a jawarihi, semua anggota tubuhnya. Jadi nggak cukup kita hanya menjaga tidak makan dan tidak minum. Jadi kita di sini adab-adab puasa, yang adab ini mengantarkan untuk mendapatkan kesempurnaan puasa. Maka kata Habib Abdullah selanjutnya, yahfadzus shaimu jami'a jawarihi, supaya menjaga itu orang yang puasa, apa yang dijaga? Jami'a jawarihi, semua anggota-anggota tubuhnya. Jadi dia jaga. Dari pandangannya, apa segalanya yang ada di tubuh kita jaga. An mulabasatil athami, dari mulabasah. Labisa yalbasu itu artinya memakai.
An mulabasatil athami, dari terlibat dosa-dosa. Jadi kita jaga tuh. Mata kita jaga, kuping kita jaga. Kadang-kadang ada yang ngomong begini juga, Pak Ustadz. Daripada ngomongin tetangga, Pak Ustadz, mendingan kita tidur. Lah, lu perbandingannya aja salah. Kan ngomongin tetangga kagak boleh. Ya enggak? Kenapa dia bandingkan daripada ngomongin tetangga? Loh, kan ada yang baca Quran. Kenapa mesti ngomongin tetangga? Emang begitu, Pak? Orang kalau alasannya banyak banget. Orang kalau malas alasannya banyak banget. Ya, Pak Ustadz. Ketimbang ngomongin tetangga, beneran kan tidur ibadah. Lah ibadah juga, Pak, ada waktunya. Kalau dari sibuk tidur, bangun dohor sembahyang. Bis dohor tidur lagi, bangun asar. Bis asar tidur lagi, bangun maghrib. Itu mah bukan ibadah, Pak. Latihan mampus. Dulu almarhum emak saya suka ngomong tuh, ya namanya kita masih anak-anak, kalau bisa sembahyang subuh kan kita suka main galatrik tuh, yang batu dua ditumpuk, ada kayu, kemudian digituin mainnya galatrik ya. Pulang-pulang udah jam 8:30, jam 9, 9:30, pulang kita tidur tuh. Pokoknya kalau nggak dibangunin emak kita sembahyang kagak bangun, Pak. Kadang-kadang bangetan sewot, emak kita suka ngomong, gue juga kuat kalau puasa kayak lu mah tidur mulu gitu. Jadi kita jaga tuh semua anggota badan kita an mulabasatil athami, dari terlibat dosa-dosa. Kita jaga. Summa anil fuduli, kemudian dari hal-hal yang berlebihan tinggalin. Sesuatu yang berlebihan yang tidak ada mengandung nilai faidah dan manfaatnya tinggalin. Maka Nabi pesan tuh, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Muslim yang baik adalah muslim yang selalu meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Jadi usahakan kita dalam kehidupan kita ini selalu mengambil manfaat. Ya, ambil manfaat, Masya Allah. Ramadan luar biasa ya. Tuh, untuk membangkitkan semangat ibadah kita. Kajian disuguhkan sama panitia tuh, DKM masjid. Dari mulai subuh, Pak, sampai kita mau tidur lagi tuh kajian. Bahkan ada yang tidurnya cuma dikit, dia bangun lagi, qiyamul lagi, nanti ada muhasabah malam lagi, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ini enggak kita dapati di selain Ramadan. Dan subuh ini tidak akan kita dapati juga selain Ramadan. Ini Ramadan aja bisa sahur malu sama bininya kalau tidur lagi, aku sembahyang subuh aja dah. Bini ngomel mulu ndanya, Bang, bayang apa Bang sekali-kali. Bininya aja tahu. Lakinya suruh sembahyang subuh sekali-kali. Emang tahu bininya kagak pernah sembahyang subuh lakinya. Lakinya kebangetan kesel lah. Sembahyang subuh aja dah, bini bawel banget. Emang kita kudu digesek dulu, Pak. Tuh digesek dulu. Kayak Jumat. Kenapa Jumat ada tromol? Saya ditanya, Ustaz, kenapa sih itu Jumat ada tromol lewat? Emang manusia kadang-kadang suka sering diingatkan, Pak. Untuk infak, sodako. Harus sering diingetin. Tuh ya. Jangan-jangan satu pekan ada rezeki yang bukan kita. Kita udah diingetin aja, Pak. Jumat besok masih ada yang kagak bawa duit, Pak. Ini kotak lewat nih. Kotak aja sampai apal. Kagak bawa duit lagi nih. Kagak bawa duit lagi nih. Kata kotak amal tuh. Pasti kagak bawa duit lagi. Nah karena setiap hari ditegur sama kotak amal jet, nggak enak dong. Jumat besok dia bawa tuh. Alhamdulillah. Emang kudu digituin terus kita, Pak. Kita udah disenggol aja. Udah digencet. Masih banyak yang kagak sadar. Nah, akhirnya dia malu dah tuh. Kenapa malu? Emang ditegur malu kotak amal. Pasti kagak bawa lagi nih. Pasti kagak bawa lagi nih. Malu, Pak. Makanya alhamdulillah kita mesti digituin mulu. Itu dalam ayat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr gitu. Tapi ada juga, Pak. Orang dulu mah hebat-hebat. Kalau mau sembahyang Jumat, bajunya malam Jumatnya aja udah siapin. Kalau kita kan enggak. Khotib udah mau turun baru nyari-nyari baju kalau kita mau kan. Nyalu baju gue yang warna kuning mana sih? Jangan makin yang kuning apa Bang, yang ada baik. Gue lagi pengen makin yang kuning gitu kata. Kadang-kadang kalau orang dulu tuh udah siapin betul bajunya, malam dia udah sangkutin. Duit buat sedekahnya dia udah disiapin di kantongnya. Cuma walaupun kotak nggak lewat, dia emang udah siapin, dia masukin aja udah di kotak. Kalau yang 50-50 belum tentu, Pak. Ada jamaah Al-Ikhlas sama masjid saya, ada yang ngomong begini, alhamdulillah tumben-tumbenan kotak amal nggak lewat, Masya Allah. Alhamdulillah tumben-tumbenan kotak amal pakai kagak lewat.
Orang makan kalau udah niat mau sedekah, mau lewat kayak kagak ada kotak yang gede depan pintu, dicemplungin aja udah. Enggak semuanya. Makanya alhamdulillah nih. Kalau ngomong sehat mah Pak, yang lebih sehat dari kita banyak nih. Kita bisa begini nih bukan karena landasan utamanya sehat. Enggak. Yang lebih sehat banyak. Cuman Allah enggak takdirkan datang untuk sholat subuh jamaah. Jadi kalau begitu kita bagaimana? Ini kita bisa kumpul di sini bitaufiqillahi wa bifadlihi. Karena taufik dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan taufik mah Pak, Masya Allah, udah siap-siap sembahyang subuh depan pintunya Pak, pakai kepulusan. Ya alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Ini karena taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggalkan tuh sesuatu yang berlebihan, yang tidak mengandung manfaat. Baca Quran, duduk di majelis ilmu, mudzakarah ilmu. Kadang-kadang kan kita nggak ngaji, nanya mulu. Ya, udah kagak ngaji, nanya mulu, nanya. Ada yang nanya, Pak Ustaz, kalau puasa mandi bagaimana? Kalau lupa gayungnya ketelan, batal nggak? Ada yang ditanya, Pak Ustaz, kalau lagi puasa mandi, kelupaan, gayungnya ketelan, batal nggak? Ya jawab sama ulama, batal. Loh kok batal Pak Ustaz, kan yang ketelan gayung? Iya, karena syarat puasa itu mesti akalnya sehat. Lu mah kalau nggak sehat, mandi pakai gayung ketelan. Berarti kan akalnya kagak sehat ya. Nah, jadi makanya kata ulama kudu ngaji, kudu duduk sama guru-guru kita. Ulama-ulama kita jawabnya bijak-bijak Pak. Ya, ulama-ulama tuh kalau jawab emang Allah kasih anugerah. Jawabnya enak. Ada orang pertanyaan yang ngocol, jawabnya begitu, dia mah enak banget. Oh batal, karena syarat puasa mesti akalnya sehat. Ya sampean gak sehat, sampai mandi gayung ketelan. Tinggalin tuh sesuatu yang gak ada manfaatnya. Fabidzalika yatimu saumuhu wa yazku. Fabidzalika, maka yang demikian itu kalau kita udah bisa menjaga semua tuh anggota badan kita, kemudian kita meninggalkan sesuatu yang berlebihan yang tidak ada nilai manfaat, yatimu saumuhu, maka sempurna puasanya, wa yazku, dan menjadi suci. Gitu. Itu yang ketika Idul Fitri masuk tuh dalam kitab Al-Baizuri itu saya baca ya, ternyata mengucapkan minal aidin wa faidin itu sunnah, dan menjawabnya tuh taqabbalallah itu sunnah juga. Itu pantas tuh kita ngomong begitu. Emang apa? Karena kita siangnya udah puasa, malamnya udah qiyamul lail, kemudian kita jaga anggota badan kita, maka kita kembali kepada kesucian fitrah, ya. Itu pantas tuh. Kan yang kita elak apa puasa kagak, tarawih kagak, minal aidin. Nikum sasukran minal aidin. Sasukran juga puyeng palanya, Pak. Lah nih bocah aidin. Lah kapan yang aidin mah gua? Lah jima kagak puasa, kagak sembahyang, minal aidin. Lah aidin dari mana? Wah Allah Pak, yang lain belum datang, dia udah di pagar pintu kita Pak. Astagfirullah Pak Ustadz, saya udah 15 menit Pak Ustadz di sini. Lah ada apa ya? Lah Pak Ustadz lebaran. Idep lebaran mah datang ke Pak Ustadz. Aduh. Tiap tahun begini mulu ya. Jadi kalau sudah begitu tuh fabidzalika yatimu saumuhu wa yazku. Sempurnalah puasanya dan menjadi sucilah ia ke Idul Fitri ya. Kembali kepada fitrah. Salat Id. Kan kita suka salat itu ya. Bapak suka salat enggak? Kenapa dinamakan salat Id? Kenapa dinamakan salat Id? Ya pokoknya sembahyang Id depan dari bapak gue juga dulu ngajarinnya sembahyang Id asal lebaran. Kenapa dinamakan salat Id? Karena terulang-ulangnya di setiap tahun. Saya juga boleh baca Pak tuh di kitab Al-Baizuri ya. Wa kam min shaimin yut'ibu nafsahu bil ju'i wal 'atsi. Dan kata Habib Abdullah, wa kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa, yut'ibu nafsahu bil ju' wal 'atas. Dia hanya meletihkan, memayahkan, mencapekkan dirinya dengan lapar dan dahaga doang. Banyak kata beliau yang puasa yut'ibu nafsahu. Banyak di antara manusia kata beliau yang puasanya
cuman megelin kita doang, nyapein badan kita doang, meletihkan badan kita doang, mencapein badan kita doang, hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa tuh kok bisa begitu? Yursilu jawarihahu fil ma'asi, karena dia yursil, ada melepas. Kenapa dia cuman puasanya dapat capek diri dia doang? Dia hanya sekedar mencapekkan dirinya, meletihkan dirinya, memayahkan dirinya, cuman dapat lapar dan haus doang. Karena dia yursilu jawarihahu fil ma'asi. Dia melepaskan, dia membiarkan anggota tubuhnya fil ma'asi, di dalam melakukan puasa sama puasa, siapa boleh lewat dia lihat. Puasa sama puasa dia nggak bisa menjaga anggota tubuhnya. Itu yang kata ulama, kam min so'imin yut'ibu nafsahu. Berapa banyak orang yang puasa tapi hanya yut'ibu nafsahu, dia hanya mencapekkan dirinya, meletihkan dirinya, memayahkan dirinya, hanya sekedar lapar dan haus. Kenapa dia? Karena dia melepaskan anggota badannya fil ma'asi, di dalam kemaksiatan. Dia nggak jaga tuh anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Kalau udah begitu, fayubsidu bidzalika saumahu. Kalau begitu, fayubsidu, rusaklah puasanya bidzalika, dengan sebab yang tadi tuh. Karena dia nggak bisa jaga anggota badannya, dia lepaskan anggota badannya untuk melakukan maksiat, fayubsidu, maka rusaklah puasanya. Nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus doang. Wa yudayyi'u bidzalika ta'abahu, kemudian menyia-nyiakan saja dengan sebab dia tidak menjaga anggota badannya itu dari maksiat, hanya meletihkan dia saja. Ta'abahu, ta'ib, meletihkan, memayahkan. Kama qala alaihi salatu wassalam, kama sebagaimana qala telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, ya, senada dengan hadis Nabi ya. Ya kan hadisnya nih, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat bagian dari puasanya, hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Itu dikuatkan oleh hadis Nabi. Itu kata ulama, kam min shaimin, ya. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa yut'ibu nafsahu, yang dia hanya menyapekkan, meletihkan, memayahkan dirinya, yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Maka dikuatkan sama Nabi Muhammad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia nggak dapat bagian dari puasanya, hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Tuh, puasa sama puasa, pahalanya nggak dapat. Bapak pengen udah kerja sebulan, waktunya gajian, yang lain gajian kita kagak, ya. Terus bapak bilang, ya kalau tahu begini kemudian kok gak datang dari tanggal pertama, ya. Hanya mencapekkan saja. Tuh. Maka jadikan nih Ramadan ini Ramadan yang berkesan buat kita, ya. Ramadan yang seakan-akan ini terakhir buat kita, sehingga ada keinginan untuk selalu memperbaiki, meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Nyambutnya Pak, Masya Allah, nyambutnya dari bulan Rejab kita udah nyambut Ramadan, ya. Doanya kita udah baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bulan Sa'ban makin girang lagi dia. Ntar malam mau taraweh nih, Sabtu pagi pada update status, marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir batin, idep tangannya pakai diginiin. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir batin, ya. Selamat datang Ramadan, mohon maaf lahir batin. Ya Allah, udah 22 hari Pak, belum mulai puasa. Lah kapan ini yang statusnya dulu sergap banget ini. Masya Allah. Aduh. Orang mana sih itu? Wa tarkul ma'asi wajibun 'alad dawam. Wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan puasa wajib 'alad dawam, atas senantiasa, atas terus menerus. Jadi meninggalkan maksiat itu hukumnya wajib. 'Alad dawami, atas
langgang atas terus menerus tuh hukumnya wajib meninggalkan maksiat. Ala shaimi wa alal muftir, atas orang yang puasa ataupun atas yang kagak puasa. Jadi meninggalkan maksiat wajib hukumnya bagi yang puasa ataupun yang tidak puasa. Mau puasa kek, mau kagak puasa kek, ninggalin maksiat hukumnya wajib, kata Habib Abdullah. Ghaira anna shaima aula bitahaffuzi, hanya saja bagi yang puasa itu lebih utama di dalam menjaganya. Jadi hukum meninggalkan maksiat adalah wajib bagi yang puasa ataupun yang tidak puasa. Hanya saja bagi yang puasa itu lebih utama meninggalkan maksiat dan menjaga daripada perbuatan maksiat tersebut. Wa huwa alaihi aujabu wa akadu, dan yang demikian itu bagi yang puasa itu lebih diwajibkan dan lebih ditekankan gitu. Jadi bagi yang puasa itu lebih-lebih lagi. Bagi yang enggak puasa meninggalkan maksiat hukumnya wajib, apalagi dalam keadaan puasa. Aujabu lebih wajib lagi, wa akadu dan lebih ditekankan lagi. Fafham, maka fahamilah oleh engkau. Lagi enggak nih? Udah segini aja deh ya. Lumayan enak tibang tawa doang mau manggut-manggut. Biasa sih ada kopi di sini ya. Ini lagi nggak ada kopi ini. Dah, mudah-mudahan ada manfaatnya.